malam teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah on time ya mengikuti, forum belajar bersama mata kuliah Metode Statistika 1. Kita melanjutkan dari modul 4 kemarin ya tentang, variabel acak dan distribusi peluang. Nah, sekarang kita melanjutkan ke modul 5 ya. Teman-teman boleh buka modulnya atau boleh lihat share screen di sini. Di modul 4 kan kita belajar tentang variabel acak ya dan distribusi peluang. Nah, variabel acak itu sama distribusi peluang kan ada yang variabel acak diskrit, kemudian ada yang variabel acak kontinu. Nah, di modul 4 kan hanya secara umumnya aja. Nah, di sini di modul 5 itu akan ditunjukkan beberapa, macam-macamnya atau jenis-jenisnya dari distribusi peluang masing-masing, entah itu diskrit atau kontinu. Nah, di sini untuk materi 5 itu distribusi peluang diskrit ya yang pertama. Nah, ini di sini distribusi peluang diskrit merupakan merupakan sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan suatu nilai variabel acak diskrit. Nah, berikut peluangnya. Jadi di sini, distribusi peluang diskrit itu, bisa berupa tabel. Nah, misalkan di sini, ada pelemparan, atau eksperimen pelemparan sebuah, mata uang. Nah, misalkan di sini pelemparannya itu ini di modul 4 juga udah dibahas ya sebelumnya. Nah, pelemparannya itu, PM sama dengan M ini artinya pelemparannya itu menghasilkan muka atau angka ya, bisa angka atau gambar. Di sini kita misalkan, pelemparannya itu menghasilkan muka. Nah, kemudian untuk M sama dengan 0, artinya di sini muka yang muncul itu sama dengan 0, artinya tidak ada muka yang muncul, sama dengan 1/3. Nah, kemudian untuk muka yang muncul 1 kali, nah 1/3 juga peluangnya. Kemudian untuk muka yang muncul 3 kali sama dengan 1/3. Ini harusnya 2 ya, 0, 1, 2. Nah, merupakan distribusi peluang diskrit dari pelemparan 3 mata uang dengan peluang munculnya muka atau P, PM sama dengan M. Jadi fungsi fx di sini, nah fx-nya di sini fungsi distribusinya itu sama dengan Px sama dengan X. Nah, di sini mendefinisikan peluang diskrit X yang merupakan himpunan semua pasangan X dan fx. Jadi ini X-nya, ini fx-nya. Nah, X-nya sama dengan 0, berarti fx-nya sama dengan 1/3. X sama dengan 1, fx-nya sama dengan 1/3. X-nya sama dengan 3, fx-nya 1/3. Nah, di sini merupakan fungsi peluang atau, sebaran peluang bagi variabel acak X. Nah, di sini untuk macam-macam, variabel acak diskrit ya, yang pertama ada distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli ini sangat umum ya, dipakai banyak juga soal-soal yang keluar, entah di diskusi atau di tugas nanti ini sering banget keluar tentang distribusi Bernoulli. Nah, yang kemarin ambil pengantar probabilitas nih, mungkin masih ingat ya distribusi Bernoulli. Nah, di sini distribusi Bernoulli itu dibentuk berdasarkan percobaan atau eksperimen yang memberikan hasil 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu sukses, atau kita misalkan suksesnya ini sebagai P. Nah, kemudian kemungkinan yang keduanya itu kita, asumsikan sebagai gagal. Nah, gagalnya di sini kita, notasikan dengan Q. Q-nya itu sama dengan 1 dikurangi P. Jadi kalau sukses itu notasinya sama dengan P, dan gagal itu Q atau 1 dikurangi P. Nah, di sini kita punya contoh. Misalkan eksperimen pelemparan mata uang seimbang. Jika sukses atau P didefinisikan sebagai munculnya gambar, nah berarti kita, fokus ke sini ya, fokus ke, pernyataan ini. Sukses, di sini jika sukses P didefinisikan sebagai munculnya gambar, maka variabel acak X adalah munculnya sisi gambar dengan peluang sukses P sama dengan 1/2. Nah, karena untuk ruang sampel dari pelemparan mata uang kan, ruang sampelnya ada 2 ya, ada muka, di sini pakainya gambar ya, ada angka dan ada gambar. Nah, berarti ruang sampelnya ada 2. Nah, berarti setiap peluang itu, peluang munculnya gambar 1/2, kemudian peluang munculnya angka pun pasti 1/2. Di sini untuk peluang gagalnya sama dengan Q. Q-nya itu berarti 1 dikurangi P, 1 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2 juga. Nah, di sini distribusi Bernoulli itu, nih di sini definisinya. Fungsi distribusi peluang variabel acak X Bernoulli dengan peluang sukses P dan gagal. Nah, di sini peluang suksesnya P, peluang gagalnya Q sama dengan 1 dikurangi P adalah, nah ini rumusnya, BXP Bernoulli dengan X-nya itu peluang yang ditanyakannya, variabel acak X-nya, terus P-nya di sini, peluangnya, sama dengan P pangkat X. Nah, kemudian dikali Q pangkat 1 dikurangi X, untuk X sama dengan 0,1. Nah, kemudian di sini untuk distribusi Bernoulli ini,
percobaannya hanya satu kali percobaan ya, nanti, setelah distribusi distribusi Bernoulli ada distribusi hipergeometrik. Nah ini, mirip-mirip cuman nanti untuk hipergeometrik itu beberapa kali percobaan. Nah kemudian ini untuk rumusnya ya, nih ini untuk rumusnya, nah nanti ini, menggunakan kombinasi. Nah X-nya berapa, P-nya berapa. Nah kemudian, untuk ekspektasi dan variansinya. Ekspektasi dan variansi dari distribusi Bernoulli. Nah ekspektasi itu sama dengan min ya atau harga harapan, atau mu atau min itu sama saja. Nilai ekspektasi variabel acak X Bernoulli adalah EX sama dengan P. Nah, jadi kalau misalkan diketahui parameter P-nya berapa, peluangnya berapa, nah berarti kita tinggal, gampang ya untuk mengetahuinya, nilai harapannya berarti si P-nya ini. Nah, kemudian untuk variansinya, nah dari variansi ini, variansi dari si distribusi Bernoulli itu sama dengan P dikali Q. Nah, berarti peluang si sukses dikalikan dengan peluang si gagal. Itu untuk variansinya. Nah, kemudian yang kedua ada distribusi binomial. Ada distribusi binomial. Distribusi binomial di sini didefinisikan sebagai jumlah kejadian sukses dalam N kali percobaan. Nah, kalau tadi kan yang Bernoulli itu hanya satu kali percobaan. Nah, kalau di sini binomial itu beberapa kali ya, dalam N kali. Nah, di sini ada N kali percobaan pada variabel acak X. Nah, ciri-cirinya yang pertama, percobaan atau eksperimen terdiri dari N ulangan, jadi beberapa kali. Nah, kemudian dalam setiap ulangan hasilnya dapat digolongkan sukses atau gagal. Nah, ini untuk peluangnya sama ya, seperti distribusi Bernoulli tadi. Ada sukses, ada gagal. Nah, peluang sukses atau P nilainya sama, tidak berubah-berubah. Kemudian yang keempat, ulangan-ulangan bersifat bebas satu sama lain. Artinya di sini bersifat bebas berarti dia independen ya, tidak berhubungan atau tidak bergantung dengan peluang lain. Nah, misalkan di sini kita punya contoh. Percobaan pelemparan mata uang sebanyak 3 kali, atau eksperimen pelemparan mata uang di sini kita lakukan sebanyak 3 kali, dan variabel acak X didefinisikan sebagai peluang gambar yang muncul. Nah, teman-teman berarti fokus sama ini ya, peluang gambar yang muncul. Nah, hasil percobaan yang mungkin adalah, nah ini untuk ruang sampelnya kita urai, hasilnya di sini ruang sampelnya. Yang pertama AAA, nah berarti di sini yang muncul itu ketiganya angka. Nah, karena di sini kita, definisi variabel acaknya itu peluang gambar, nah berarti variabel acak X-nya itu sama dengan 0. 0 artinya tidak ada, gambar yang muncul. Jadi kesemuanya angka yang muncul, maka X-nya sama dengan 0. Nah, untuk peluang X-nya, Px sama dengan X-nya 1 dikurangi P pangkat 3. Nah, 1 dikurangi P berarti kan ini artinya, Q ya, Q atau gagal, atau tidak ada gambar yang muncul. Nah, pangkat 3 karena di sini 3 kali pelemparan, N-nya sama dengan 3. Nah, kemudian untuk hasil yang kedua, AAG. Nah, berarti di sini ada G1 yang muncul. Nah, di sini kan G1 muncul, A-nya 2. Nah, kemudian, untuk variabel acak X-nya berarti sama dengan 1, karena G-nya hanya satu kali muncul. Nah, untuk Px-nya, Px sama dengan X-nya berarti P-nya ini hanya satu kali yang muncul, P si G ini dikali 1 dikurangi P kuadrat, berarti N-nya sebanyak 2 kali. Nah, kemudian ke bawahnya juga sama, tinggal lihat aja. Di sini kita fokusnya sama G ya, ke gambar yang muncul, berarti ini juga 1. Peluangnya sama, ini juga 1 G-nya, 1 juga X-nya, Px-nya sama. Nah, kemudian untuk ini G-nya ada 2 nih, A, G, G, berarti X-nya sama dengan 2, Px sama dengan X-nya berarti P kuadrat, ini N-nya berarti 2 kali yang muncul, G-nya dikali 1 dikurangi P. Nah, ini juga sama, G, A, G, G-nya 2 kali juga. Nah, berarti yang 2 kali ini ada 3 juga, yang, 1 kali muncul itu ada 1. Nah, kemudian ini G, G, G. Artinya 3 kali muncul gambar semua. Nah, berarti X-nya sama dengan 3 dan peluangnya P pangkat 3. Nah, di sini keterangan G-nya sama dengan sisi gambar dan A-nya sama dengan sisi angka. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan ya. Ini Px sama dengan 3, berarti sama dengan P pangkat 3. Artinya semua hasil percobaan yang muncul adalah gambar. Nah, ketiganya gambar ini G, G, G. Px sama dengan 2 sama dengan 3P kuadrat dikali 1 dikurangi P. Dari 3 kali percobaan hanya 2 kali muncul 2 kali muncul gambar. Nah, kemudian nomor 3, Px sama dengan 1. Nah, yang ini Px sama dengan 1 sama dengan 3P dikali 1 dikurangi P kuadrat. Ini berarti dari 3 kali percobaan ya, dari 3 kali percobaan hanya 1 kali muncul gambar. Nah, ini berarti kan cuman 1 P-nya yang muncul. Nah, kalau yang ini P kuadrat berarti gambarnya 2 kali muncul. Nah, ini P pangkat 3, berarti
tiga-tiganya muncul gambar. Kemudian Px sama dengan 0, 3 dikali 1 dikurangi P pangkat 3. Berarti ini tidak ada gambar yang muncul. Nah, di sini berarti nggak ada P, hanya ada Ki. Ki-nya sama dengan 1 dikurangi P. Semua hasil percobaan tidak muncul gambar atau hanya yang muncul itu angka. Nah, itu. Kemudian ini model matematikanya. Nah, kalau yang tadi kan, yang Bernoulli. Bernoulli sama binominal harus dibedain ya, soalnya agak-agak mirip. Kalau Bernoulli itu hanya 1 kali percobaan atau 1 kali perulangan. Sedangkan untuk binomial ini sebanyak N kali. Nah, biasanya yang sering muncul ini, soal distribusi binomial. Nah, di sini untuk definisinya atau model matematikanya, suatu kejadian Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurangi P. Jadi ini harus jadi ingatan ya, ingatan terus. Jadi kalau sukses itu P, kalau gagal itu Q sama dengan 1 dikurangi P Q-nya. Maka distribusi peluang peubah acak binomial X yaitu banyaknya sukses dalam N usaha bebas. Ini berarti kita punya N berapa kali nih yang supaya kita mendapatkan suksesnya. Nah, berarti di sini rumusnya binomial X, N, P. Nah, berarti parameternya kita harus punya N dan P. Nah, N-nya sebanyak berapa kali, P-nya peluangnya. Nah, rumusnya di sini NX. Nah, berarti ini pakai kombinasi P pangkat X dikali Q dipangkat N dikurangi X. Dengan X-nya 0, 1, 2, sampai N. Nah, kita langsung ke contoh ya. Di sebuah kota, keperluan uang untuk membeli ganja atau sejenisnya ternyata melatar belakangi 75% peristiwa pencurian yang terjadi. Berapa peluang bahwa tepat 2 di antara 4 kasus pencurian yang berikutnya dilatar belakangi oleh keperluan uang untuk membeli ganja? Asumsinya kejadian pencurian bersifat saling bebas. Nah, tadi kan di ciri-cirinya udah jelas ya untuk distribusi binomial. Setiap kejadian itu, setiap perulangan itu saling bebas atau independen. Nah, kita ke penyelesaiannya ya. Kita misalkan yang pertama X-nya. Nah, X-nya di sini banyaknya kejadian pencurian yang dilatar belakangi oleh keperluan untuk membeli ganja dengan X variabel acak binomial. Nah, berarti ini sesuai dengan pernyataannya ya. Pernyataan atau pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Nah, berarti kita kita misalkan sebagai X-nya. Kemudian P-nya. P-nya di sini sebagai peluang sukses. Jika pencurian yang terjadi dilatar belakangi oleh keperluan uang untuk membeli ganja, maka P-nya sama dengan 75%. Nah, ini dari soal tadi ini yang melatar belakangnya itu 75%. Nah, berarti peluangnya itu sama dengan 75/100 atau 3/4 sama dengan 0,75. Kemudian Q atau 1 dikurangi P, gagalnya. Nah, gagalnya di sini berarti jika pencurian yang terjadi tidak dilatar belakangi oleh keperluan uang untuk membeli ganja. Jadi ini Q-nya sama dengan komplemennya dari si P. Nah, berarti atau misalkan di sini dia mencurinya itu ada motif lain selain untuk membeli ganja. Entah, motifnya apa itu. Kemudian, kita cari Q-nya. Q-nya kan tadi 1 dikurangi P, P-nya 3/4, 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4 atau 0,25. Ini teman-teman ngitungnya boleh pakai pecahan atau boleh pakai desimal sama aja ya. Nah, berarti kita di sini punya N-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 2. Nah, ini dari soal sini. Berapa peluang tepat 2 di antara 4 kasus pencarian? Berarti di sini X-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 4. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Px sama dengan 2, ini X-nya sama dengan 2, Nx, P pangkat X, 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X. Ini teman-teman boleh pakai notasi 1 dikurangi P atau boleh pakai notasi Q ya, sama aja. Yang pokok dikurangi P. Nah, kita masukkan N-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 2, kemudian P-nya 3/4 pangkat X. Pangkat X-nya sama dengan 2. Nah, dikali 1 dikurangi P. 1 dikurangi P-nya tadi 1/4. Nah, pangkat N dikurangi X. N-nya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Tinggal hitung. Nah, kita hitung pakai kombinasi ya. 4 faktorial, 2 faktorial, dikali 4 dikurangi 2 faktorial kan 2 faktorial. Ini kita tinggal hitung. Nah, ininya juga kita pangkatkan 3 kuadrat per 4 kuadrat dikali 1/4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat per 4 kuadrat. Ini kita hitung sama dengan 27/128 atau 0,211. Di sini seringkali terakhir banyak yang ini ya, banyak yang kontak saya, "Kak, boleh nggak kalau ngerjainnya hasil akhirnya pecahan atau desimal?" Ya kalau bisa sampai tuntas, sampai desimal sini. Sebenarnya sampai pecahan pun sampai pecahan di sini pun udah benar, tapi lebih, tuntasnya ya sampai desimalnya, kita bulatkan. Kemudian untuk yang ketiga nih, ada contoh lagi, contoh 3.
Nah, di sini peluang sembuh dari suatu penyakit darah adalah 0,4. Nah, ini soalnya jelas banget ya, di sini peluangnya berarti peluang suksesnya 0,4. Bila 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang bahwa yang pertama, sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh? Nah, ini, beberapa contoh di sini ya, contohnya kan ada A, B, C nih, dari contoh 3 ini. Jadi di sini kita, mengidentifikasi, yang pertama, sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Berarti PX kurang dari 10. Nah, di sini kita, misalkan ya, misalkan X-nya itu banyaknya orang yang sembuh. Nah, di sini kita punya N-nya sama dengan 15 dan P-nya 0,4. Nah, berarti kalau P-nya 0,4, Q-nya 1 dikurangi P, 1 dikurangi 0,4 berarti 0,6. Ini untuk yang pertama, PX kurang dari 10. Nah, berarti kan sigma, nah di sini karena kurang dari 10 kita mulai dari 9. Nah, kemudian sigma 9, X sama dengan 0, kita mulai X-nya dari 0, berarti kita ngitungnya banyak nih, lumayan. B, X, 15, 15-nya N-nya, kemudian P-nya 0,4. Nah, karena kita mulai dari X sama dengan 0, nah berarti di sini N-nya 15, X-nya sama dengan 0. Dikali P pangkat X, P-nya 0,4, X-nya di sini 0. Dikali 1 dikurangi P, 1 dikurangi P-nya, 1 dikurangi 0,4, berarti sini 0,6. Pangkat N dikurangi X, N 15 dikurangi 0 sama dengan kan 15. Nah, ditambah. Nah, ini lanjut terus. Nah, karena di sini, pertanyaan ya, PX kurang dari 10. Nah, berarti kan dari mulai 0 sampai 9. Nah, berarti kita hitung nih, dijumlahkan. Setiap, nilai kombinasinya ini, nilai rumusnya si model matematikanya distribusi binomial ini, kita jumlahkan dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 9. Nah, di sini boleh teman-teman nanti buktiin ya, 15, kemudian 15, 1, 0,4 pangkat 1, 0,6 pangkat 14. Nih, kalau untuk yang 9-nya berarti 15, nah N-nya 15, X-nya sama dengan 9, kemudian 0,4 P-nya, pangkat X-nya 9, dikali Q-nya 0,6, pangkat 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Ini kalau kita hitung nih satu-satu si Bernoulli-nya, kita hitung si binomialnya kita hitung satu-satu, kita jumlahkan semuanya. Nah, ini mendapatkan peluangnya 0,9662. Berarti karena yang ditanyakan ini PX lebih besar dari sama dengan 10, nah berarti kita cari komplemennya, 1 dikurangi PX kurang dari 10, 1 dikurangi 0,9662. Tapi biasanya soal-soal seperti ini jarang ya, karena ini menghabiskan waktu untuk menghitungnya, banyak banget ini. Ini dari 0 sampai 9 aja, udah pasti nih angkanya lumayan lumayan beribet. Nah, ini juga sama nih yang B. Yang B itu pertanyaannya ada 3 sampai 8 orang yang sembuh. Nah, karena ini N-nya terlalu besar, ini lumayan panjang ya jadinya. Nah, berarti kita punya P3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 8. Nah, berarti kita menghitung sigmanya lagi. Kita hitung sigmanya dari X sama dengan 3, karena kita mulai dari 3 nih. Ada 3, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, ini kan sama. N-nya 15, P-nya 0,4, Q-nya juga 0,6. Nah, ini sama kita hitung. Nah, dari 0 sampai 8, kemudian yang dari 0 sampai 2. Kenapa sampai 2? Karena di sini kita, mulainya dari 3 ya, dari X sama dengan 3, jadi kita, punya 2 sigma di sini. Jadi sigma yang pertama yaitu untuk X sama dengan 0 sampai 8, nah kemudian yang kedua dari X sama dengan 0 sampai 2, karena ini ada di antara X-nya, antara 3 dan 8. Kemudian sama caranya seperti yang A, kita jumlahkan satu-satu. Nah, ini juga sama dari 0 sampai 8, kemudian dari 0 sampai 2. Nah, untuk dari 0 sampai 8 itu sigmanya 0,9050. Kemudian yang 0 sampai 2 itu 0,0271. Nah, kita kurangi, berarti peluang antara 3 sampai 8 orang yang sembuh itu ada 0,8779. Nah, kemudian untuk yang ini, tepat 5 orang yang sembuh, yang C. Berarti ini PX sama dengan 5. Nah, yang ini juga sama. Kita masukkan, X-nya dari 0 sampai 5. Nah, ini 15 0 sampai 15 sampai 5. Kemudian dikurangi 15 0 sampai 15 4. Nah, ini sama perhitungannya seperti yang B ya, 0,4032. Nah, sorry ini harusnya ditambah ya, bukan dikurangi. Ditambah 0,2173 sama dengan ditambah apa dikurangi? Oh, dikurangi ternyata, maaf. Nah, dikurangi, ini yang salah di sini di bawahnya, harusnya dikurangi. Dikurangi 0,2173 sama dengan 0,1859. Biasanya sih, soal-soal yang seperti ini, model seperti ini jarang keluar ya, ini perhitungannya terlalu panjang. Biasanya simpel yang seperti ini.
Nah, kita tinggal mengidentifikasi, nah biasanya yang simpel yang seperti ini, mengidentifikasi mana peluangnya, mana N-nya, mana Q-nya. Nah, kemudian untuk ekspektasinya, nah ini ekspektasi dan variansi. Nah, ini gampang ya, sebenarnya kan kalau kita udah tahu nih parameternya, kita kan untuk distribusi binomial ini kan parameternya ini, N dan P. Nah, N-nya udah diketahui, peluangnya berapa. Nah, kemudian untuk mencari mu-nya atau ekspektasinya atau nilai harapannya itu sama, caranya itu N dikali P. Nah, di sini yang misalkan yang contoh 3 tentukan rata-rata dari dan variansi dari contoh soal yang kedua. Nah, berarti dari contoh soal yang ini ya, yang sebelumnya. Nah, ini kan berarti kita punya N-nya sama dengan 15, P-nya sama dengan 0,4, dan Q-nya sama dengan 0,6. Nah, berarti rata-ratanya ini sama dengan mu. Nah, mu-nya di sini N, P, N dikali P, tinggal kita kalikan aja. 15 dikali 0,4 sama dengan 6. Nah, berarti artinya rata-rata orang sembuh dari penyakit darah adalah 6 orang. Nah, untuk variansinya atau sigma kuadratnya di sini. Nah, rumusnya itu N dikali P dikali Q. Berarti kita punya N-nya 15 dikali 0,4 dikali 0,6 sama dengan 3,6. Artinya besarnya variansi jumlah orang yang sembuh dari penyakit darah adalah 3,6. Nah, ini kita tinggal masukkan rumus aja ya kalau kita udah ketemu parameternya. Nah, kemudian ada teorema Chebyshev. Di sini sebenarnya jarang pakai juga sih, ini hanya untuk pengetahuan aja. Peluang setiap variabel acak X mendapat nilai dalam K simpangan baku dari nilai rataan adalah paling sedikit 1 dikurangi 1 per K kuadrat, yaitu, nah di sini P mu dikurangi K sigma kurang dari mu ditambah K sigma lebih besar dari sama dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Nah, ini kita misalkan ya punya contoh. Contoh dari contoh 2 dan contoh 3 sebelumnya. Tentukanlah batas-batas selang mu ditambah 2 sigma dan berikan interpretasinya. Nah, misalkan di sini penyelesaiannya. Diketahui sebelumnya mu sama dengan 6 dan sigma kuadrat sama dengan 3,6. Dari yang sini ya, kita udah punya rata-rata dan variansinya. Rata-ratanya 6, variansinya 3,6. Maka simpangan baku, kan simpangan baku ini atau ini apa namanya sigmanya itu sama dengan akar dari variansi, akar dari 3,6 ini. Nah, berarti simpangan bakunya akar 3,6 sama dengan 1,897. Nah, kemudian dengan demikian, selang yang ditanyakan adalah kita masukkan ke rumus ini. P dikali mu dikurangi K sigma, kurang dari mu ditambah K sigma. Lebih besar dari sama dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Nah, di sini berarti kan yang ditanyakannya berarti mu plus min 2 sigma. Nah, dari sini ya, mu plus min 2 sigma sama dengan, tadi kan kita udah punya mu-nya 6. Nah, karena di sini batas-batas selangnya nih, pertanyaannya kan mu plus 2 sigma. Nah, kita punya mu-nya sama dengan 6 plus min 2 dikali sigma. Sigmanya tadi yang ini, atau simpangan bakunya. Simpangan bakunya 1,897. Nah, 6 plus min 2 dikali 1,897 lebih besar dari sama dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Nah, K-nya berarti yang ini. Nah, K-nya ini, mu plus K sigma. Berarti ini K-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita uraikan ini satu-satu. Untuk yang min dulu ya, mu dikurangi 2 sigma, berarti 6 dikurangi 2 dikali sigmanya ini 1,897 atau simpangan bakunya ya. Nah, sama dengan 2,206. Jadi ini selang atau interval yang bawahnya ya, 2,206 sampai mu ditambah 2 sigma. Karena ini yang tadi yang pertama untuk yang negatif, sekarang yang kedua untuk yang positifnya. Nah, kita tinggal jumlahkan. 6 ditambah 2 dikali di simpangan baku 1,897 sama dengan 9,794. Lebih besar dari sama dengan 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 2 kan 1 per 4. Nah, berarti 1 dikurangi 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Nah, jadi dari teorema Chebyshev ini mengatakan bahwa banyaknya orang yang sembuh di antara 15 pasien tersebut akan berada antara, nah ini interval bawahnya 2,206 dan interval atas itu 9,794 dengan peluang sekurang-kurangnya 3 per 4 atau ini lebih besar dari sama dengan 3 per 4. Nah, kemudian yang ketiga ada distribusi seragam atau uniform. Nah, ini biasanya distribusi seragam uniform ini kan biasanya kasusnya kasus kontinu ya. Nah, di sini kita punya kasus yang diskrit. Nah, untuk kasus yang diskrit, di sini bila variabel acak X mempunyai nilai-nilai X1, X2, sampai Xk dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskritnya adalah Fx, nah, di mana K sama dengan 1 per K.
untuk X sama dengan X1, X2, sampai Xn. Nah, contoh misalkan, bila sebuah dadu dilemparkan, setiap ruang sampel S, berarti kita punya ruang sampelnya 1 sampai 6 ya, hanya satu dadu. Nah, mempunyai peluang yang sama untuk muncul, yaitu 1/6. Ini udah jelas ya, peluang untuk satu pelemparan dadu itu 1/6. Oleh karena itu, kita mempunyai distribusi seragam dengan Fx6. Nah, berarti di sini K-nya sama dengan 6. Nah, berarti X-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 6. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. 1/K sama dengan 1/6. Nah, untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini K-nya sama dengan 5, berarti Fx5 sama dengan 1/5. Nah, ini untuk histogramnya, histogram pelemparan dadu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini peluangnya sama, 1/6, makanya di sini rata 1/6. Kemudian contoh yang kedua, tentukan distribusi seragam bagi himpunan bagian nama bulan berukuran 3 yang diambil secara acak. Berarti di sini X-nya sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita punya penyelesaian. Karena semuanya terdapat 12 nama bulan, ini bulan itu bulan Januari sampai Desember ya maksudnya. Maka kita dapat mengambil 3 secara acak dalam 12. Nah, ini pakai kombinasi lagi. 12 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 12 dikurangi 3. 9 faktorial sama dengan 220 cara. Nah, kemudian dengan monomori masing-masing dari 1 sampai 220, maka sebaran peluangnya yang diberikan. Nah, ini berarti pakai rumus yang ini 1/K. K-nya di sini berarti K cara di sini. K cara yang dapat diambil dari 3 berukuran dari 12 bulan ini. Nah, berarti K-nya sama dengan 120. Nah, berarti Fx 220 sama dengan 1/220. Untuk X sama dengan 1, 2, sampai 220. Nah, sehingga peluang terambilnya himpunan bagian nomor 5, misalkan kita mau mencari himpunan bagian dari misalkan nomor nomor 5, nomor 5 ini misalkan bulan kelima ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 5, F5, nah K-nya sama dengan 220, sama dengan 1/220. Kalau misalkan di sininya X-nya sama dengan 2, nah berarti F2 220, tetap di sininya sama dengan 1/220. Tetap yang kita pakai di sini adalah K-nya, K ini 220. Nah, kemudian ini yang keempat, ada distribusi hipergeometrik. Nah, di sini untuk percobaan hipergeometrik mempunyai 2 ciri. Nah, yang pertama, suatu sampel acak berukuran N diambil dari populasi berukuran N besar. Nah, kalau biasanya kan kita memakai N kecil ya, N kecil itu untuk sampel. Nah, kemudian untuk N besar ini kita untuk notasi si populasi. Jadi harus bedain ya kalau N kecil itu untuk sampel. Nah, ini suatu sampel acak berukuran N, nih sampel acak berarti kan N-nya N kecil ya. Kemudian untuk populasi itu N-nya N besar. Nah, kemudian yang kedua, K dari N diklasifikasikan sebagai sukses dan N dikurangi K diklasifikasikan sebagai gagal. Nah, di sini untuk modelnya, model matematikanya, andaikan suatu populasi komponen dalam suatu peti kemas berukuran N dan jumlah komponen cacat ada D2, nah berarti N besar ini populasinya, D-nya ini si komponen cacatnya atau si komponen gagalnya. Jika diambil N komponen sebagai sampel, nah ini N sampelnya, N kecil N sampel, dan X menyatakan jumlah cacat dalam sampel, maka fungsi distribusi peluang dari X merupakan fungsi hipergeometrik dan dinyatakan dalam, nah ini rumusnya, Px sama dengan X sama dengan, ini pakai kombinasi lagi kita ngitungnya, dx berarti nanti d faktorial per x faktorial dikali d dikurangi x faktorial, ini juga sama, N dikurangi D, N dikurangi X, kemudian N. Untuk X sama dengan 1, 2, sampai D. Nah, untuk rata-rata dan variansinya, ini sebenarnya sama seperti distribusi Bernoulli ya, binomial. Nah, untuk mu-nya atau rata-ratanya di sini sama dengan N dikali P. Kemudian untuk variansinya, N dikali P dikali Q. Nah, ini dikalikan lagi dengan si populasi dikurangi sampel, N besar dikurangi N kecil, kemudian N besar dikurangi 1. Nah, misalkan di sini contoh, PT Adikarya memproduksi alat pengukur gangan atau stranger gauge. Produk ini disuplai ke PT Jaya secara rutin. Dalam proses transaksinya, PT Jaya menuntut mutu 10% cacat. Nah, ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi ya, nanti mana yang termasuk N besar, N kecil, termasuk D dan X. Jadi kita di sini punya 4 parameter. Nah, dari satu peti yang berisi 30 komponen. Dalam proses transaksi, PT Jaya selalu melakukan pemeriksaan berdasarkan sampel sebanyak 5 buah. Jika ditemukan cacat lebih dari 2 dalam sampel, maka peti kemas ditolak. Selain itu diterima.
Yang pertama, berapa peluang dalam sampel terdapat cacat sama dengan 3? Nah, berarti di sini udah jelas ya. Yang pertama yang ditanyakan itu X-nya sama dengan 3. Nah, di sini kan nih, PX sama dengan 3. Yang pertama, jumlah alat pengukur regangan dalam populasi sama dengan 10% dikali 30 sama dengan 3. Jadi di sini D-nya yang cacat itu sama dengan 3 ya. Nah, kemudian N-nya sama dengan 30, N besar. Nah, di sini N populasi besarnya 30. Nah, di sini udah jelas ya, dalam proses transaksi PT Jaya selalu melakukan pemeriksaan berdasarkan sampel sebanyak 5 buah. Jadi ini adalah N sampel, N kecilnya, N sama dengan 5, N kecil. Ini N kecilnya sama dengan 5, N sampel, ini N populasi. Nah, peluang dalam sampel terdapat cacat sama dengan 3, artinya ini X-nya yang kita cari. PX sama dengan 3. Nah, berarti menurut distribusi hipergeometrik, kita peroleh di sini PX sama dengan 3. Nah, tadi di sini kan yang pertama D dulu ya. D-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 3 juga. Nah, di sini PX sama dengan 3. Kemudian, N dikurangi D. Nah, 30 bentar, ya N dikurangi D ya, benar ya. Nah, ini N dikurangi D, 30 dikurangi 3, kemudian di sini N besar, oh sorry, saya juga agak lupa ini rumusnya. Oh, N kecil dikurangi X. Nah, berarti N kecilnya 5 dikurangi X-nya 3, 5 dikurangi 3. Nah, kemudian ininya juga sama bawahnya. N besar, terus ini N kecil 35. Ini teman-teman nanti boleh hitung ya. Nah, ini pakai kombinasi juga menghitungnya. Nah, ini didapat 0,00246. Nah, yang kedua, peti kemas diterima bila dalam sampel terdapat jumlah cacat 0, 1, atau 2. Berarti kita punya X-nya di sini kurang dari sama dengan 2, PX kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti kita hitung satu-satu. Untuk PX sama dengan 0, nah ini kita masukkan X-nya sama dengan 0. Untuk PX sama dengan 1, nah di sini berarti X-nya sama dengan 1. Nah, kita tinggal ubah aja dari sini ya, X-nya. Yang ini kan yang pertama X-nya sama dengan 3. Nah, ini X-nya sama dengan 0, kemudian ditambah X sama dengan 1, ditambah PX sama dengan 2. Ini kita bagi lagi, dibaginya tetap N besar dan N kecil, 35. Ini kita hitung sama dengan 0,997. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, sepertinya ada distribusi Poisson. Nah, di sini distribusi Poisson, jadi teman-teman nanti harus hafal juga ya si fungsinya ini termasuk distribusi apa. Kalau tadi kan distribusi hipergeometri kan fungsinya dx, n, dan n besar ya parameternya. Nah, berarti untuk distribusi Poisson itu kita punya di sini biasanya cirinya itu ada parameter lambda. Nah, di sini percobaan yang mengikuti pola Poisson mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, suatu kejadian sukses dapat terjadi secara acak dalam suatu waktu. Misalkan di sini ruang, wilayah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kejadian sukses antara satu interval waktu dengan interval yang lainnya itu saling bebas. Ini seperti tadi distribusi binomial ya. Biasanya di sini variabel-variabel acak ini kejadiannya itu saling bebas atau independen. Nah, independen harus ingat-ingat lagi nih tentang himpunan itu ya. Kemarin-kemarin masih banyak yang nanya sama saya, belum bisa membedakan antara kejadian independen, kejadian saling bebas, kemudian ada lagi untuk kejadian saling lepas. Nah, itu harus bisa bedain tuh, mana yang untuk gabungan, mana yang untuk irisan. Kemarin masih banyak tuh yang nanya sama saya, masih bingung di situ. Nah, di sini untuk distribusi Poisson, model matematikanya, jika Xt adalah jumlah kejadian sukses dalam selang waktu tertentu, maka fungsi distribusi Poisson dapat dijelaskan, di sini dijelaskannya dengan berarti kita berfokus pada ini ya, Xt-nya ini berarti kita punya waktu T. Nah, di sini Px di mana lambda T, berarti parameternya ada X dan lambda T. Nah, sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. Sebenarnya lambda T ini nggak usah pakai T pun biasanya enggak ya. Kalau di pengantar probabilitas kemarin itu nggak pakai T, langsung aja E pangkat min lambda. Karena lambda ini sudah menjelaskan tentang waktunya. Nah, berarti untuk X sama dengan 0, 1, 2. Dan sini X-nya kita faktorialkan lagi ya. Nah, untuk rata-rata dan variansinya, rata-rata dan variansi distribusi Poisson, P, X, lambda T. Nah, ini rata-rata dan variansinya nilainya sama, lambda T, atau lambda aja bisa. Berarti untuk mencari rata-rata dan variansinya, kita tinggal lihat aja parameter lambdanya berapa. Misalkan lambdanya diketahui 2, nah berarti udah jelas itu rata-rata dan variansinya sama dengan 2. Nah, sini kita punya contoh. Contoh distribusi Poisson.
Untuk merancang jalur belok kanan pada suatu persimpangan jalan raya, diasumsikan jumlah kendaraan yang melewati jalur ini mengikuti proses Poisson. Nah, waktu sukses lampu lalu lintas untuk belok kanan adalah 1 menit, dan rata-rata ada 100 mobil yang belok kanan per jam. Jika kriteria perancangan mensyaratkan suatu jalur belok kanan yang cukup untuk 96% pada setiap waktu, berapakah panjang jalur belok kanan dalam satuan jumlah mobil? Nah, di sini kita misalkan panjang jalur belok kanan ditentukan oleh K buah mobil. Nah, kemudian laju rata-ratanya, lambda sama dengan 100 kilometer, 100 mobil per jam. Nah, berarti di sini kita punya 100 per 60, 1 jam kan 60 menit ya. Nah, berarti ada 100 mobil dalam 1 jam. Nah, ini kita hitung itunya apa namanya, kombinasinya dari 100 dan 60 ini. Jika XT menyatakan jumlah mobil yang lewat jalur belok kanan, maka PXT kurang dari sama dengan K. Nah, ini soalnya agak lumayan ribet ya. Kita mencari K-nya ini. Nah, mencari X-nya K-nya kira-kira berapa. Nah, berarti sigma K, X sama dengan 0, lambda pangkat X, E pangkat min lambda per X faktorial. Sama dengan sigma K, X sama dengan 0, 1 per X faktorial. Nah, ini kita cari ininya, kombinasinya. 100 mobil per jam ini per 1 jam kan 60 menit, pangkat X, E pangkat min 100 per 60. Nah, berarti untuk K sama dengan 4, nah kita punya, untuk K sama dengan 4, untuk K sama dengan 4, kita punya PXT-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 4, berarti kita punya 0,968. Sedangkan untuk K sama dengan 3, PXT kurang dari sama dengan 3 itu 0,91. Nah, berarti dalam hal ini yang dipilih adalah K sama dengan 4. Artinya panjang jalur belok kanan adalah 4 buah mobil. Nah, karena di sini kan, kriterianya itu harus 96% pada setiap waktu. Nah, untuk K sama dengan 4 ini, kita punyanya 0,968. Nah, ini mendekati ini 96%. Nah, sedangkan untuk K sama dengan 3 itu 0,91. Jadi yang dipilih, kita pilihnya K sama dengan 4. Nah, kita lanjut ya ke tes formatifnya. Ini tes formatif yang modul 51. Nah, saya bahas beberapa soal di sini. Sepertinya ada 5 soal. Karena KB1 kan kita membahas tentang binomial dan ada Bernoulli, binomial, kemudian ada ini ini masih Bernoulli dan binomial. Nah, ini untuk yang soal yang pertama. Teman-teman ada yang udah ngerjain? Masih bersih, Kak. Bersih terus, nggak dicoret-coret. Saya udah, Kak. Ini soal yang pertama ya, kita bahas untuk tes formatif 51. Yang pertama soalnya 2 mata dadu dilemparkan sebanyak 3 kali. Nah, ini teman-teman itu loh, coret-coret loh modulnya. Berarti di sini N sama dengan 3. Kalau saya belajar dulu gitu loh, ini soal ini saya coret-coret. Ini dari soal ini berarti ini N-nya. Jadi kita gampang nanti masukin rumusnya. Kemudian peluang untuk mendapatkan mata dadu yang bernilai 7 sebanyak 2 kali dari 3 pelemparan ini adalah, nah berarti yang kita cari ini adalah X-nya sama dengan 2. Nah, ini X-nya sama dengan 2. Nah, teman-teman mesti selalu ingat ya, peluang dari setiap pelemparan mata dadu ini kan sama dengan 1/6 ya. Nah, kalau 2 mata dadu itu berarti 6/36, sama 1/6 juga sebenarnya. Nah, kemudian untuk Q-nya kita cari 1 dikurangi P. P-nya sama dengan 1/6. Nah, ini P-nya, peluangnya. P-nya sama dengan 1/6. 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya, P, X, N, P, atau pakai binomial di sini ya. N-nya sama dengan, ini kenapa saya nulisnya 4 ya, ini salah nih, harusnya 3. Nah, kemudian di sini 2, nah 2-nya di sini X-nya, N-nya 3, P-nya 1/6. Nah, ini harusnya 3 ya, maaf ya teman-teman. Nah, di sini 3, 2, kemudian P-nya 1/6 pangkat X, X-nya 2. Wah, ini saya ngaco nih parah ngerjainnya. Ada yang udah ngerjain belum? Kak, yang nomor 2 sama 3 kok salah juga itu, Mbak? Iya ya. Yang itu kan yang nomor 2 kok yang 4 kombinasi 2 kali setengah pangkat 1 kali setengah pangkat 2. Sebentar. Harusnya kan sama-sama 2. Ya, sebentar ya. Ini saya agak ngaco nih ngerjain. Ini harusnya 3 ya. Kita cek dulu. Ini saya kayaknya salah ngetik. Tapi hasilnya sih benar kayaknya ya.
Nah, kemudian Iya Kak. yang atas yang 3. 3, 2. Mana lagi nih pensilnya nggak muncul. Nah, ini 3 ya harusnya ya. N-nya 3. Nah, ini berarti 5/6 pangkat 1 ya. N dikurangi X. N-nya 3 dikurangi 2 pangkat 1. Nah, berarti di sini 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, ini benar 1/6 kuadrat sama dengan 1/36. Kemudian, nah ini 5/6 pangkat 1. Ini kenapa saya jadi ngaco gini ya ngerjainnya? Sama dengan, ini hasilnya benar nggak? 0,0694. Ada yang udah ngerjain? Saya hasilnya 0,069 saja, nggak ada 4-nya Kak. Oh, berarti ini saya ada yang salah ngitung nih di sini. Di sini N-nya sama dengan 3 ya. Ini saya salah nulis nih, harusnya 3 di sini. Ini udah benar di sininya 3, tapi pas pindah ke sini jadi 4. Ngaco, maaf ya. Karena modul baru juga, jadi saya harus ngulang dari awal benar-benar ini edisi 2. Kalau edisi 1 lumayan udah banyak-banyak yang dikerjain. Nah, pas edisi 2 ini sebenarnya lebih gampang ya dari edisi 1, dari cara ngejelasin materinya lebih enak daripada edisi 1. Edisi 1 itu lebih ribet kalau menurut saya ya. Nah, ini jadi hasilnya 0,069 ya. Nah, nanti teman-teman boleh hitung ulang nih yang ini. Ini 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial ya. Kemudian 1/6 kuadrat per 5/6. Nanti hasilnya 0,069. Nah, kemudian yang kedua. Nah, tadi yang kedua ada yang bilang apa tadi? Cara pengerjaannya salah apa gimana? Yang perpangkatannya salah. Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang ini? Ya, hanya itu 2. Oh, ini sebenarnya saya pakai 2 cara ya. Ini yang saya tahu, saya belajar dari metode statistika yang edisi 1. Nah, ini kan kalau yang soal pertama, nanti tadi yang ngomong boleh nanti saya jelasin ya, ini pemahaman saya ya. Kalau yang soal yang pertama kan, untuk peluang dado itu kan selalu tetap ya, selalu sama. Nah, untuk peluang dado itu selalu sama, maksudnya sudah terlihat lah peluang dado itu ada 1/6, entah nanti misalnya untuk ini kan untuk jumlah yang bernilai 7 kan berarti ini 1, 6, 1 tambah 6, 7, 2, 5, 3, 4 karena ini 2 dadu ya, 2 dadu. Nah, untuk 1 dadu pun, peluangnya sama 1/6 terus. Nah, kalau untuk model soal yang seperti ini, soal nomor 2 dan 3, di sini kan seperti soal kombinasi ya sebenarnya, untuk mencari peluangnya itu. Nah, di sini untuk soal nomor 2, di dalam suatu wadah terdapat 3 bola putih dan 3 bola hijau. Jadi kita berarti punya 2 warna ya, ada putih dan hijau. Akan dilakukan pengambilan bola sebanyak 4 kali. Nah, probabilitas akan terambilnya bola hijau sebanyak 2 kali dari 4 kali pengambilan ini adalah, nah ini berarti kita punya N-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian peluangnya, karena kita yang dicari ini peluangnya terambil bola hijau ya. Nah, berarti bola hijau ada 3. Nah, 3 per total bolanya ada 6, 3/6, sama dengan 1/2. Berarti P-nya sama dengan 1/2, kemudian Q-nya juga 1 dikurangi 1/2, sama dengan 1/2. Nah, ini yang saya pelajari, ini caranya ada 2 kali. Ada 2 cara. Yang pertama, kita pakai, X-nya sama dengan 1 ya di sini. Nah, kita pakai X-nya sama dengan 1 dan 2. Nah, di sini artinya karena kita punya 2 bola, ada bola putih dan bola hijau. Nah, karena di sini pengambilannya secara acak, jadi kita, memisalkan pengambilan yang pertama dan yang kedua itu adalah hijau semua. Nah, kalau untuk yang soal pertama, ini beda modelnya. Modelnya kan ini dadu. Dadu tuh udah jelas peluangnya ya. Nah, berarti kalau yang pertama saya pakainya 4, X-nya saya misalkan 1 dulu ya, 1 atau 2. Nah, kemudian ini untuk pangkatnya saya tetap 1/2 pangkat 2, kemudian 1/2 pangkat 2. P pangkat X, kemudian Q pangkat N dikurangi X. Nah, berarti di sini setelah saya hitung 4 faktorial per 1 faktorial dikali. Nah, 2 faktorial artinya ini pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Nah, ini dikali 1/4 dikali 1/4 sama dengan 3/4. Ini 0,75. Atau kalau pakai cara yang kedua, ini saya tetap X-nya tetap saya pakai 2, nggak ada satunya. Nah, berarti di sininya 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini pangkatnya saya misalkan yang pertama ini pengambilan yang pertama dan ini pengambilan yang kedua.
Nah, jadi 1/2, jadi tetap 1/2 pangkat 1, kemudian yang kedua 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Ini berarti, hasilnya sama, 3/4 juga sama dengan 0,75. Kalau misalkan teman-teman ngerjainnya gini, seperti soal nomor 1, misalkan ya, misalkan pakainya 4, 2. Nah, kemudian dikali P-nya, P-nya 1/2. 1/2 pangkat X-nya 2. Kemudian dikali Q-nya 1/2 lagi. Pangkat N dikurangi X, N dikurangi X, 4 dikurangi 2 pangkat 2. Ini nggak akan menghasilkan 0,75 atau 3/4. Teman-teman boleh hitung kalau pakai caranya yang ini. Kalau pakai cara model nomor 1. Iya, Kak. Gimana? 0,75. Hasilnya 0,75 nggak? Iya. Ininya dipangkatin loh. Iya, sudah. 4 faktorial, 2 faktorial dikali 1/2 pangkat 2 dikali 3/8. 0,375 kalau saya ngitungnya gitu. Kalau ngitung ini ya, kalau yang ini hasilnya itu 0,375. Coba hitung lagi deh. Coba yang lain boleh ngitung. Itu berapa itu, Kak? 6 faktor 4. 6 kombinasi 2 ya? Oh, 4. 4. Ini kan 2 kali dari 4 kali, berarti N-nya 4, X-nya 2. Coba boleh hitung kombinasinya 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/2 kuadrat dikali 1/2 kuadrat. Betul itu, Kak. 0,375. Oh, 0,375 kan? Nah, makanya model soal ini beda. Karena ini modelnya model soal pengambilan acak beberapa variabel. Di sini misalkan ada si putih dan si hijau. Sedangkan ini kalau pelemparan dadu dan mata uang kan itu udah jelas ya untuk peluangnya. Nah, kalau untuk nomor 2 dan nomor 3 ini modelnya beda. Nah, ini misalkan coba ada yang menanggapi lagi ya nomor 2 sebelum lanjut nomor 3. Oh ya, Kak, yang tadi benar, Kak, 0,375. Soalnya dulu pernah saya ada diskusi soal seperti ini ya, soal seperti modelnya nih, modelnya soal seperti nomor 2 dan nomor 3. Saya ngerjain seperti ini, salah. Saya ngerjain cara seperti ini. Salah karena ini ada pengambilannya itu ada 2 bola ini, ada putih dan hijau. Jadi kita punya peluang si putih dan punya peluang si hijau. Yang belum tentu peluangnya itu sama. Sedangkan kalau mata dadu dan si poin itu, peluangnya itu udah pasti sama. Nah, kalau ini kan si putih dan si hijau. Kalau ini kebetulan sama ya peluangnya. Kalau untuk putih 3/6, nah kemudian untuk yang hijau juga 3/6 atau 1/2. Ini kebetulan sama karena jumlah bolanya sama, sama-sama 3. Kalau misalkan jumlahnya beda, nah otomatis berarti peluangnya beda juga. Nah, jadi pakai caranya seperti ini. Bisa pakai cara yang pertama yang ini, atau yang kedua yang ini. Nanti hasilnya sama, 0,75. Jadi kalau cara yang pertama, di kombinasinya ini, kita ambil pengambilan pertama, pengambilan kedua. Nah, kemudian kalau misalkan ada 3 pengambilan, berarti 1, 2, 3 faktorial gitu. Nah, kemudian cara yang kedua, di pangkatnya. Di pangkatnya kita pakai ininya tetap, X-nya sama dengan 2, di pangkatnya kita pakai pangkatnya pengambilannya, pengambilan 1, pengambilan 2. Kalau misalkan ada pengambilan 3 lagi, 1/2, pangkat 3, pangkat 4, gitu. Tapi biasanya hanya 2 sih, kalau soal seperti ini. Bisa dipahami nggak? Oke, Kak, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini untuk soal nomor 3 juga modelnya sama ya. Suatu ruangan aula yang besar memiliki 3 lampu merah dan 5 lampu putih. Saklar dari lampu-lampu itu disusun secara acak. Seseorang ingin menyalakan lampu dan akan menekan saklar sebanyak 4 kali. Nah, berarti di sini N-nya sama dengan 4. Probabilitas ia menyalakan 2 lampu merah dari 4 kali ia menyalakan lampu adalah, berarti di sini kita diketahui N-nya sama dengan 4. Kemudian X-nya 2. Nah, ini 2 lampu dari 4. Berarti X dari N ya, 2 dari 4. Kemudian P-nya peluang karena di sini kita yang ditanyakannya lampu merah, nah fokusnya ke lampu merah. Berarti kan lampu merahnya peluangnya sama dengan 3/8. 3, N lampu merahnya 3 dibagi NX-nya total lampunya ada 8. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, berarti di sini P-nya sama dengan 3/8. Q-nya sama 1 dikurangi 3/8, berarti 5/8. Nah, di sini caranya sama seperti nomor 2. Mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua nanti hasilnya sama, 0,88 juga. Nah, di sini
Misalkan saya pakai cara yang kedua ya, yang ini. X-nya tetap 2, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3/8 pangkat 1 dikali 5/8 pangkat 2. Ini menyalakan lampu pertama, ini menyalakan lampu kedua. Nah, ini berarti kita tinggal masukkan aja ya hasilnya. Kemudian kita dapat 225/256 sama dengan 0,8. Kalau ngerjain pakai cara 1, ini juga sama. Nah, berarti nanti di sininya 4 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini pangkatnya tetap pangkat 2. Ini kan berarti pangkat X. X-nya 2 dibagi 5 dikali 5/8 pangkat 2 juga. Jadi hasilnya sama, 0,88. Nah, ini harus bisa bedain ya model soalnya. Kalau model pelemparan uang atau mata koin, kalau tadi, contoh di awal, ini ngerjainnya sama seperti nomor 1. Itu 5/8 itu Kak, yang cara yang pertama. Cara yang mana? Ya nomor 3, nomor 3. Nomor 3, Oh, ini caranya satu yang cara yang pertama. Cara yang pertama. cara yang pertama. Oh, maaf. Salah Heeh. bagus, salah paham. Udah bener ya ini ya, pakai cara yang kedua yang Iya, ini iya. tadi. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk soal-soal distribusi binomial ya, harus bisa bedain. Nah, kemudian ini sama sih, masih binomial juga. Nah, berarti ini soal nomor 7 ya, saya bahas 7. Untuk soal nomor 4, 5, sama 6 kan itu nyambung. Nah, ini kan sebenarnya N-nya besar ya, untuk soal nomor 4, teman-teman boleh lihat modulnya soal nomor 4. Itu sampelnya aja 400 penduduk. Nah, ini biasanya kalau sampel besar ini kita kerjainnya pakai distribusi normal. Nanti kita belajar di modul 6. Nah, kalau pakai binomial ini angkanya terlalu besar. Nah, jadi saya lewat ya ini nomor 4, 5, 6. Sebenarnya bisa pakai cara binomial. Cuman angkanya terlalu besar sampelnya. Jadi lebih baik nanti kita coba pakai yang distribusi normal ya nanti di modul 6. Nah, ini saya udah tandain nih nomor 4, 5 sama 6. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya tentang distribusi normal. Karena di sini sampelnya terlalu besar. Kalau binomial itu kan sampelnya biasanya kecil ya. Paling besar ya tadi 15, 30 biasanya gitu. Nah, ini saya bahas soal nomor 7. Nomor 7, terdapat 5 penerbangan setiap harinya dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menggunakan Lion Air ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Misalkan peluang penerbangan datang terlambat adalah 0,20, nah berarti P-nya di sini 0,20 atau 0,2. Nah, berapa peluang tidak ada penerbangan terlambat hari ini? Berarti karena tidak ada penerbangan, artinya PX sama dengan 0. Kita tinggal masukin aja. Nah, N-nya sama dengan 5. Di sini kan N totalnya ada 5 penerbangan. X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 ini peluang tidak ada penerbangan terlambat. Nah, kemudian peluangnya itu 0,2. 0,2 pangkat X, X-nya 0 dikali 1 dikurangi P, P-nya 0,2, 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8, N dikurangi X-nya 5 dikurangi 0, pangkat 5. Nah, ini kita tinggal hitung aja, 5 faktorial per 0 faktorial dikali 5 faktorial, nah ini 0,2 pangkat 0 kan sama dengan 1. Kan bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, ini 0,8 pangkat 5, 1024 per 1, 3125. Nah, ini kita tinggal hitung 0,3277. Kemudian nomor 8. Peluang hanya 1 dari 5 penerbangan yang terlambat adalah, berarti ini PX-nya sama dengan 1. Hanya 1 ya, PX sama dengan 1. Kita tinggal ganti aja X-nya sama dengan 1. 5, 5 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial, 4 faktorial. Kemudian P-nya 0,2, pangkat X-nya 1, dikali 0,8, pangkat N dikurangi X-nya, 5 dikurangi 1, 4. Nah, ini sama caranya kita tinggal hitung, dapat 0,4096. Ini gampang kan? Kita tinggal cari aja parameter N, P, dan X. Ada yang mau tanyakan? Wah, Ada yang nguap ngantuk? Sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Sebelum forum ini, teman-teman udah baca modulnya apa belum? udah Kak. Udah, ada yang jawab udah. Yang lain? Baca udah Kak, tapi nggak ngerti. Dibaca doang tapi nggak ngerti. Ya udah kita lanjut ya. Sebenarnya ini masih gampang loh distribusi untuk metode statistika 1 ini. Masih apa namanya tentang diskrit.
Kalau yang kontinu kan, wah udah masuk ke integral lagi tuh, nanti pasti lebih pusing. Kalau ini kan kita tinggal identifikasi aja parameter yang mana N populasi, yang mana N sampel, yang mana peluang sukses, peluang gagal. Sebenarnya kan kalau di script kan gitu-gitu aja, kita tinggal masukin rumus aja kalau udah ketemu si parameternya. Kalau nanti udah nyampe yang kontinu aja, lumayan mabok nanti, perhitungan integralnya. Ini untuk tes formatif 52, KB2, ini saya bahas sama 5 soal juga ya. Nah, ini yang pertama, dengan menggunakan distribusi hipergeometrik untuk N sama dengan 5, ini udah jelas banget misalnya. N kecilnya udah diketahui, N besarnya udah diketahui, D-nya juga, X-nya juga. Maka peluang memperoleh 3 kartu hati adalah, nah ini berarti PX-nya sama dengan 3. Nah, ini X-nya sama dengan 3, D-nya 13, kemudian N dikurangi D, 52 dikurangi 13, 39. Kemudian di sini N 2 ini dari 5 dikurangi 3. Nah, ini N kecil dikurangi X, 5 dikurangi 5 dikurangi 3, sama dengan 2. Nah, di bawahnya N besar dan N kecil, 5, 2, 5. Nah, berarti ini kita tinggal hitung aja pakai kombinasi. Nah, setelah dihitung dapat 0,082. Ini makanya dari awal saya tekankan rumus kombinasi itu harus diingat terus ya, karena kepake ke distribusi-distribusi di sini. Nah, ini sampai modul 5 aja kita masih bahas kan, sedangkan kombinasi itu ada di modul 2 atau modul 3 ya. Nah, kemudian soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita lumayan rada mikir ya, kita identifikasi nih setiap N-nya, N besar, N kecil. Kalau nomor 1 kan udah jelas nih, dari soal-soalnya ini udah jelas ya. Nah, di sini nomor 2, suatu grup band sedang mencari personil band, yaitu vokalis, gitaris, dan drummer. Ini berarti ada 3 ya yang dicari. Kriteria untuk personil-personil ini adalah mereka menyukai lagu pop ataupun rock. Nah, dari hasil seleksi, mereka mendapatkan 6 kandidat. Nah, 6 di sini, tandai nih, ini N besar. Nah, berarti semuanya ada, populasinya ada 6 kandidat, yaitu 4 menyukai lagu pop. Nah, berarti di sini N sampel kecil, N-nya N kecil. 4 menyukai lagu pop dan 2 menyukai lagu rock. Ini 4 sama 2 ini berarti N kecilnya. Nah, atau sampel dari keseluruhan populasi ini. Nah, probabilitas 3 posisi itu diisi oleh 3 kandidat yang menyukai lagu pop. Nah, teman-teman di sini lihat, yang menyukai lagu pop. Berarti kita pilih N-nya yang mana nih? N-nya yang 4 atau yang 2? Nah, karena di sini dia bilangnya yang menyukai lagu pop, berarti kita pilih N-nya yang 4, N sampel dari yang menyukai lagu pop. Kalau di sini pertanyaannya yang menyukai lagu rock, yang menyukai lagu rock. Berarti di sini N sampelnya sama dengan 2. Nah, ini udah jelas ya. Jadi teman-teman tandai ini N besar, ini N kecil juga, ini N kecil. Nah, X-nya berarti yang 3 kandidat ini. Nah, 3 posisinya berarti si D-nya, D besarnya. Nah, kemudian kita masukinlah ke rumus. Nah, ini diketahui N besar 6, N kecilnya 4, X-nya sama dengan 3 kandidat ini, D-nya untuk posisinya, D sama dengan 3. Nah, kita masukkan lagi ke rumus. D, X, N dikurangi D, N dikurangi X per N. Nah, ini kita buat kombinasi lagi. Nah, sama dengan 0,2. Ini kita tinggal hitung aja. Kemudian nomor 3 juga sama. Nah, suatu perusahaan akan mengerjakan suatu proyek. Untuk itu dibentuk tim yang terdiri dari 4 orang untuk memimpin berjalannya proyek. Nah, berarti kita mau mencari D-nya 4 orang nih. Nah, ada 10 kandidat. Nah, berarti ini N besar. N populasinya yang terdiri dari 3 manajer baru. Nah, ini N kecilnya, N sampel, dan 7 manajer senior. Nah, ini N sampel juga, N kecil. Probabilitas terpilihnya 2 manajer baru untuk mengisi 4 posisi itu adalah, nah berarti di sini X-nya sama dengan 2. Probabilitas dari X-nya sama dengan 2. Nah, N besarnya sama dengan 10, N kecilnya sama dengan 3, X-nya sama dengan 2, dan D-nya sama dengan 4. Nah, maka kita masukkan lagi lah ke rumus. Ini D-nya berapa, X-nya berapa. Kemudian N dikurangi D, N dikurangi X, dibagi N. Nah, ini tinggal kita hitung kombinasinya. Nah, ini sama dengan 0,3. Nah, ini soal 1-3 ini merupakan soal distribusi hipergeometri. Nah, kemudian soal nomor 6 dan 7 ya. Nomor, sebentar. Untuk soal 4, 5 itu sama, masih distribusi hipergeometrik. Nah, nanti kalau ada yang udah ngerjain, kalau mau nanya sama saya boleh, Kak ini udah benar belum? Gitu, boleh. Nah, kemudian kita bahas soal nomor 6 dan 7 ya. Nomor 6 dan 7 ini termasuk soal distribusi Poisson.
Nah, misalkan soal nomor 6, antara jam 10 dan jam 11 pagi, rata-rata banyaknya telepon yang masuk pada sebuah kantor tiap menit adalah 3 kali. Nah, berarti di sini lambda T-nya sama dengan 3. Ini lambda T sama dengan 3, rata-rata dari waktunya itu ya. Kemudian yang ditanyakannya, probabilitas bahwa dalam 1 menit pada jam tersebut akan terdapat 2 telepon masuk. Nah, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian yang dicarinya PX lambda T atau distribusi dari Poisson-nya ini kita cari. Nah, berarti kita tinggal masukin aja nih ke rumus X-nya 2, lambda T-nya sama dengan 3. Nah, lambda T pangkat X, 3 pangkat 2 dikali E pangkat min lambda T, dikali E pangkat min 3 dibagi X-nya tadi 2 faktorial sama dengan 0,224. Nah, kemudian nomor 7, diketahui juga sama nih, probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, nah ini berarti kita cari dulu lambda T-nya ya. Lambda T-nya dari sini dari 0,005 dikali 4.000. Kalau yang nomor 6 kan udah diketahui nih, dari waktunya udah diketahui. Kalau yang ini belum. Nah, di sini kita punya populasinya 4.000, berarti kita kalikan dulu 0,005 dikali 4.000. Nah, sama dengan 2. Berarti kita punya lambda T-nya sama dengan 2. Nah, X-nya peluang tepat 3 orang. Nah, berarti ini X-nya. Peluang tepat 3 orang akan terjadi shock adalah berarti X-nya sama dengan 3. Nah, ini sama, kita masukkan lagi ke rumus. Px lambda T sama dengan lambda T pangkat X dikali E pangkat min lambda T per X faktorial. Ini kita masukkan lagi ke rumus P32. Nah, berarti yang jadi lambdanya 2 pangkat 3, ini sesuai rumus saja ya, 2 pangkat 3, E pangkat min 2, E pangkat min lambda T, dibagi 3 faktorial, X faktorialnya sama dengan 0,18. Habis. Lumayan sedikit ya, jadi sekarang yang pokoknya itu binomial, kemudian tadi apa lagi? Binomial, hipergeometrik, Poisson. Nah, itu yang pentingnya ya. Biasanya ada eksponensial, tapi jarang dibahas. Ada yang bertanyakan? Apa terlalu pusing? Kak, mau tanya. Hmm. Yang nomor 10 tuh pakai rumus apa ya? Yang KB2, tes formatif KB2. Bentar. Ya. Sebuah perusahaan yang memproduksi sabun menyatakan bahwa dari 250 sabun, terdapat 5 sabun yang rusak. Bila diambil 10 sabun, probabilitas maksimum 3 yang rusak adalah, kira-kira pakai yang mana? Poisson atau hipergeometrik? Mungkin hipergeometrik, Kak. Udah Poisson. ngerjain? Ada yang udah ngerjain? Yang tanya udah ngerjain, dapat hasilnya berapa? Itu Kak masih bingung Kak, yang nomor 10 tuh. Soalnya kan angkanya 250 sabun, pasti kan angkanya banyak itu Kak. Angkanya bingung. Nah, seperti soal yang KB1 tadi. Yang KB1 tadi yang saya katakan ada yang udah ngerjain belum? Yang nomor 4, 5, sama 6. Soalnya soal-soal ini ada di edisi 1, tapi di sini di bagian distribusi normal, makanya saya bingung kenapa taruh di distribusi binomial. Jadi saya nggak ngerjain deh yang itu, yang 4, 5, 6, yang KB1. Itu masih masuknya ke normal, distribusi normal. Angkanya gede banget soalnya. Nomor 10 juga sama deh kayaknya. Ada yang bisa jawab? Yang lain gimana? Diam-diam aja ini. Berarti di sini probabilitas maksimum 3 yang rusak. Px lebih besar dari sama dengan 3. Yang lain gimana? Yang lain. Masih nggak sempet. Di chat isinya curhat terus. Nomor 10 ya, nanti saya coba kerjain ya.
Saya juga baru punya nih modul metode statistika 2, metode statistika 1 edisi 2. Makanya pertama pas Kak Aro minta saya mentorin ini metode statistika 1, saya sih mau aja. Ternyata modulnya udah ganti jadi edisi 2, jadi saya agak-agak bingung. Tapi kalau dipelajarin sih lebih mudah yang edisi 2 ya daripada edisi 1. Yang nomor 10A kayaknya. Nomor 10 udah ngerjain? Gimana? Pakai distribusi apa? Poisson. Poisson. Oke, lambda T-nya yang mana? Kan perbandingan. Dia kira-kira dari 2050 ada 5 sabun yang rusak. Berarti kalau dibandingkan dengan 10 perbandingannya kira-kira ada 0,2 yang rusak. Jadi lambdanya 0,2. Berarti lambda T-nya 0,2 dari perbandingan 10 sabun. 250 berbanding 10. Gitu. Dari 250 ada 5 sabun. Berarti kalau dari 10 sabun, ada berapa sabun yang rusak gitu kan maksudnya? Iya Pak. Nomor 10 ya. Nomor 10 kan pernyataannya gini, kalau 250 sabun, 5 rusak. Nah, ini hanya diketahui aja ya sebenarnya yang ini tuh. Dari 250 sabun, ada 5 rusak. Nah, kemudian kalau 10 sabun, berarti ada perbandingan dari sini ya, berarti 1/5 ya perbandingannya. Bener nggak? Jadi 0,2. Berarti ini lambda T-nya. Lambda T-nya 0,2. Nah, di sini yang ditanyakan probabilitas maksimum 3 yang rusak. Jadi PX sama dengan 3. Gitu. Aduh, diam aja nih saya ngomong sendiri. PX sama dengan 3, berarti lambda T-nya 0,2 pangkat 3. 0,2 pangkat 3 dikali pangkat 0,2 bagi 3 faktorial. Coba hitung, benar nggak? Jawabannya yang A. 0,2 dikali pangkat 0,2 3 faktorial. Enggak deh, enggak 0,99. Apa caranya salah, gimana? Kan maksimal 3, berarti dari 0 sampai 3. Berarti dijumlah ya. PX sama dengan 1. Gitu. Iya. Oke. PX sama dengan 0 dulu ya. Kita PX sama dengan 0 dulu. Berarti 0,2 pangkat 0. Yang lain boleh ngitung ya, pakai kalkulator. Pangkat 0,2 per 0 faktorial. Udah, boleh hitung. Ini berapa nih yang untuk PX sama dengan 0? Terus untuk X sama dengan 1, pangkat 1 per 1 faktorial. Itu yang atas 1,221 itu, Kak. 1,221. Tapi ini udah gede loh hasilnya. Terus yang PX sama dengan 1? PX sama dengan 1 berapa? 2,71 itu. Salah tapi sebentar. Itu min lambda, Bu. Jadi kok pangkat lambda aja. Pangkat lambda. Kalau ada negatifnya, makanya lebih dari 1 jadi. Harusnya 0,2 pangkat 0 kali pangkat min 0,2. Oh iya, sorry, ini min ya. Ini min ya. Min lambda.
Coba hitung lagi, 0,2 pangkat 0 dikali E. Yang lainnya kayaknya lagi tidur ya. Nol koma 0,81. 0,81. Ah, Ya. 0,81. Terus yang PX sama dengan satunya tinggal ganti Min pangkat 2,71 berarti, Kak. Oh, pangkat min 1. pangkat min 1. -0,07. Bener nggak? Iya. Ya. Terus yang X sama dengan 2-nya. Berarti 0,2 pangkat 2 dikali E pangkat min 2 per 2 faktorial. Loh, bukan 0,36 itu, Kak. Yang 1,07 itu. Ini. Iya. Kan 0,2 sebentar. 0,2 pangkat 1. X-nya kan sama dengan 1 dikali E pangkat min 1 min lambda. Sorry, berarti ini pangkat min 0,2 ya. Pangkat min 0,2. Iya. Udah mulai error nih, maaf. Pangkat min 0,2 dibagi 1 faktorial. 0,16 ya harusnya ya. 0,16. Bener nggak? Bener nggak? Berarti yang ini E pangkat min 0,2. Aduh sedih, yang lainnya diam aja nih. Cek, bentar, Kak. Tinggal ganti pangkat sama X aja sebenarnya. Yang ini 0,163 juga sama. Ya, betul. 0,016. 0,16. Tadi yang ini 0,16 apa 0,016 tuh? Aku dapetnya 0,16, Kak. 0,16 ya, yang pangkat 1 benar ya. Nah, sekarang untuk yang X pangkat 3-nya. Apa cukup sampai 2 nih? Sorry, PX lebih besar dari sama dengan 3, berarti sampai 3 ya. 0,2 pangkat 3 dikali E pangkat min 0,2 per 3 faktorial. Ya, hitung berapa nih? Di pangkat sama faktorial. Oh, ini hasilnya panjang 0,001 ya? Iya, Kak. Nah, coba sekarang jumlahin. Dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Benar nggak 0,99? 0,01 tambah 0,16 tambah 0,016 tambah 0,001. Ya, sekitar segitulah 0,987. Berarti benar. Nah, jadi caranya gitu ya. Udah dihitung? Sekitar 0,987. Saya ngitungnya segini. Nah, berarti yang mendekati aja 0,99. Makasih tadi yang udah ngasih caranya ya. Itu yang nomor 9 kayak mana, Kak? Kok yang aku dapat hasilnya berbeda? Ini ditanyain semua. Dalam 1 tahun, sebuah rumah mengalami pemadaman bergilir sebanyak 7 kali. Nah, ini bukannya ini distribusi Poisson juga ya? Berarti lambda T-nya sama dengan 7. kemungkinan rumah tersebut mengalami pemadaman bergilir sebanyak 10 kali. Nah, berarti X-nya sama dengan 10. Tinggal masukin rumus saja. Tapi jawabannya nggak ada, Kak, di pilihan kan? Sebentar, saya ngitung jawabannya 0,583. Benar nggak? Berarti lambda T-nya, kalau nggak ada jawabannya ya udah. Tapi kalau menurut saya ini Poisson ya. Ini udah jelas banget lambda T-nya 7, X-nya sama dengan 10. Nah, tinggal masukin rumus. Lambda T 7 pangkat 10 dikali E pangkat
min 7 per 10 faktorial. Kalau nggak ada jawabannya ya udah. 7 pangkat 10 dikali pangkat min 7 per 10 faktorial. Oh, 0,079 jawabannya. Nggak ada ya? 0,070. 0,07. Iya, Kak, nggak ada jawabannya, Kak. Hitungannya sama nggak? 0,07 hasilnya. Iya. Sama, Kak. Berarti nggak ada jawabannya. Udah, jadi ini udah ngebahas 7 nomor nih. Sisa 3 nomor jangan nanya lagi ya. Coba dikerjain. Nanti boleh kontak saya. Ini udah benar belum, Kak? Gitu. Nomor 4, 5, 6 itu distribusi hipergeometrik. Gampang itu, tinggal dicari aja N besar, N kecil. Kalau yang udah ngerjain, syukur. Alhamdulillah. Berarti kerjain modulnya suka dibaca. Ada lagi yang mau nanya? Apa udah cukup? Kasih ya, Kak. Oh iya, saya mau bahas sedikit ya dari yang kemarin. Itu ada beberapa orang yang nanya tentang apa namanya, kejadian saling bebas dari himpunan itu ya, atau independen. Jadi kalau misalkan kejadian saling bebas itu, saya dihapus dulu. Jadi biar nggak salah paham ya. Jadi kemarin tuh banyak yang salah paham. Mungkin teman-teman di sini udah belajar format ini, ya udah nggak dibaca lagi modulnya. Jadi ingatnya cuma pas lagi diterangin doang. Kalau udah nggak diterangin, udah deh besoknya lupa lagi. Apalagi kalau udah pindah ke mata kuliah lain, udah jadi lupa. Nah, jadi ini sedikit aja ya, saya ngasih penjelasan di sini. Siapa tahu ada yang kemarin juga kan cuma yang nanya, cuma ada 2 atau 3 orang lah yang nanya sama saya. Jadi kalau untuk kejadian bebas itu, kalau dia tidak punya irisan, misalkan kita punya himpunannya ya, jadi kita balik lagi ke himpunan, nggak apa-apa nih. Nah, ini biasanya ada juga nih sampai ke soal tugas itu selalu ada. Nah, kalau kejadian bebas itu, kalau dia tidak punya irisan. Nah, di sini NA irisan B-nya berarti sama dengan 0, atau himpunan kosong. Nah, kalau dia punya irisan, berarti kita cari. Kemarin kan banyak pertanyaannya tentang peluang bersyarat ya. Misalkan PA bersyarat B. PA bersyarat B itu kan rumusnya PA irisan B, PA irisan B per PB. Nah, ini kemarin banyak yang nanya nih ke saya. Kak, PA irisan B itu PA dikali PB bukan? Nah, banyak yang nanya gitu. Nah, jadi banyak yang salah paham. Untuk PA dikali PB itu kalau dia bebas atau independen. Jadi dia tidak punya irisan. Nah, dia tidak mempunyai irisan. Ini boleh langsung dikalikan. Nah, PA dikali PB ini independen ya. Nah, berarti ini independen. Atau kejadian saling bebas. Kalau dia tidak punya irisan. Nah, kalau dia punya irisan, kita cari dulu irisannya. Seperti biasa, kita nyari irisan. NA irisan B dibagi NS. Nah, ini berarti peluangnya. Peluang si PA irisan B. Nah, ini kemarin banyak yang salah paham nih yang ini. Banyak yang nanya saya. Gitu. Jadi kalau independen baru langsung dikalikan. Atau dia tidak punya irisan. Kalau dia punya irisan atau dia punya ada anggota A dan ada anggota B di kedua anggota tersebut, berarti dia punya irisannya. Nah, irisannya bisa anggotanya ada 1, 2, atau 3, nah dibagi keseluruhan anggotanya. Nah, berarti ini peluangnya, peluang A irisan B-nya. Kalau dia kejadiannya independen, berarti dia tidak punya irisan atau saling bebas. Nah, baru langsung dikalikan irisannya gitu. PA dikali PB, ini bisa jadi si PA irisan B kalau kejadiannya bebas. Jadi kita fokusnya sama si irisannya, dia punya irisan apa enggak. Apalagi kalau ruang sampelnya jelas, irisannya pasti ketahuan. Lebih cepat ketahuan kalau ruang sampelnya jelas. Nah, berarti kita cari dulu NA irisan B-nya berapa. Nah, belum tentu dia, sudah pasti dia di sini ada irisan, misalkan irisannya 3. Nah, berarti PA irisan B-nya 3. Peluang B-nya berapa? Peluang B-nya misalkan 2. Nah, berarti 3/2. Jadi PA bersyarat B-nya itu 3/2. Kalau dia independen, baru kita kalikan langsung. PA dikali PB dari peluang A dan peluang B. Nah, ini jangan sampai terkecoh nih yang ini. Dibaca lagi modulnya, jangan pas belajar bersama aja. Nanti kesananya lupa lagi, jadi salah paham gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Minggu besok udah masuk tugas 1 ya? Iya, Kak. Semangat, semangat. Sekarang tugasnya enak 2 minggu waktunya. Zaman saya dulu cuma 1 minggu. Cuma Sama 1 aja Kak, 1 minggu. Cuman nilainya dikurangi kalau ngumpul lebih dari kalau seminggu. uploadnya telat ya dikurangi. Tapi kan masih mending dapat nilai. Jadi harus bisa benar-benar mahamin soal ya, Kak. Pindahin ke model matematikanya. Iya. Tuh kata Kak Aro kemarin peluang bersyarat pada salah. Banyak yang ini terkecoh, banyak yang belum paham mana independen, mana enggak. Dibuka lagi ya modulnya, modul 3. Padahal contoh-contoh di modul tuh udah jelas banget loh itu. Jadi kalau tutornya enak, mesti dia lihat ke modul deh, dari soal-soal itu ngasih soal diskusi apa soal tugas itu ngelihatnya ke modul. Jadi tinggal cari aja soal yang setipe, pasti ada kok sama penyelesaiannya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup? Istirahat, besok kerja Senin. Sudah, Kak, cukup. Cukup ya. Terima kasih ya teman-teman. Nanti kita lanjut di grup ya kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti saya share ininya, materinya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, Selamat Kak. malam. Sama-sama, Ya, Kak. sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.